Jakarta, sebuah nama yang menggambarkan dinamika, kompleksitas, dan denyut nadi Indonesia. Selama berpuluh-puluh tahun, kota ini berjuang melawan citra kemacetan kronis, banjir musiman, dan birokrasi yang berbelit-belit. Namun, pandangan ini kini mulai bergeser. Jakarta sedang bertransformasi secara masif, bukan hanya fisiknya, tetapi juga cara kota ini dikelola. Ini adalah kisah tentang bagaimana teknologi bertemu dengan kebijakan publik. Jakarta kini mengadopsi konsep Smart City dengan fokus utama pada smart governance. Tata kelola pemerintahan yang pintar ini bukan tentang mengganti manusia dengan robot, melainkan menggunakan data real dan teknologi digital untuk mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran, lebih cepat, dan lebih transparan. Smart governance di Jakarta berfokus pada efisiensi layanan, transparansi anggaran, dan yang terpenting, partisipasi aktif warga dalam membangun kota mereka sendiri. Kenapa Jakarta pantas disebut menerapkan smart governance? Karena teknologi digunakan untuk mengubah birokrasi menjadi pelayanan masyarakat yang cepat dan transparan. Melalui Jaki, warga ikut mengawasi kota. Setiap laporan diproses berdasarkan data, bukan asumsi. Ini membuat birokrasi lebih efisien dan akuntabel. Kebijakan dibuat berbasis data real, dari manajemen banjir hingga integrasi transportasi Jaklingko. Jakarta mengelola kota dengan cerdas untuk warga. Mari kita lihat perubahan fisik yang paling terasa di ruang publik. Dulu, pejalan kaki di Jakarta adalah warga kelas 2. Trotoar sempit, dialihfungsikan menjadi tempat parkir liar atau lapak pedagang. Ruang terbuka hijau sangat minim, dan kalaupun ada, seringkali tidak terawat. Kini, wajah kota telah berubah. Trotoar diperlebar dan didesain ramah disabilitas, mengembalikan hak pejalan kaki untuk bergerak dengan nyaman. Ruang terbuka hijau tidak lagi sekedar rumput, melainkan ruang interaksi sosial yang ekologis seperti Tebet Eco Park. Penataan ini bertujuan menciptakan livable city, yaitu kota yang layak huni, di mana manusia menjadi pusat pembangunan, bukan kendaraan pribadi. Ini adalah bukti nyata bahwa tata kota yang baik dimulai dari keberpihakan pada kenyamanan warga. Perubahan infrastruktur transportasi yang terintegritas. Dulu, transportasi Jakarta dikuasai oleh Mikrolet, Metro Mini, dan Kopaja yang seringkali ngetem sembarangan, jam keberangkatan yang tidak terjadwal, dan tidak memiliki standar keamanan yang jelas serta menimbulkan kemacetan. Serta kereta Jakarta dulu mungkin jauh dari kata layak. Gerbong yang panas, sesak, pedagang asongan di dalam gerbong, penumpang memenuhi atap kereta, dan tiket kertas kecil yang jarang dicek yang membuat warga enggan meninggalkan kendaraan pribadi. Sekarang, Jakarta mengalami transformasi yang besar. Pemerintah DKI Jakarta menghadirkan sistem transportasi publik yang modern dan terintegritas. Dengan kehadiran Transjakarta dengan jalur khusus busway menjadi tulang punggung mobilisasi kota. Transjakarta menawarkan perjalanan yang lebih cepat dan terjangkau. Kehadiran MRT melaju cepat di jalur bawah tanah dan layang menawarkan perjalanan cepat antar kawasan 3-5 menit antar stasiun. Sementara LRT hadir di rel layang yang nyaman, aman, dan tepat waktu. Semua mode ini terhubung melalui sistem terintegrasi Jaklingko sehingga memudahkan warga berpindah antar transportasi. Tidak hanya itu, pemerintah DKI Jakarta menyediakan mikrotrans gratis sebagai pengumpan Transjakarta dengan tarif Rp0. Mikrotrans menghadirkan aksesibilitas yang ramah
untuk semua kalangan. Warga kini bisa menggunakan satu kartu atau satu aplikasi untuk berpindah dari Mikrotrans ke Transjakarta hingga MRT dengan tarif yang terintegritas dan waktu tempuh yang terprediksi. Ini adalah wujud smart mobility yang memanusiakan warga. Waktu yang dulu terbuang percuma di kemacetan kini bisa digunakan untuk produktivitas atau berkumpul bersama keluarga. Di balik infrastruktur yang megah, sistem digital bekerja dalam senyap, mengatur rute dan jadwal secara real demi hidup yang lebih berkualitas serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi sekaligus membangun transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Pilar ketiga dari smart governance adalah pelayanan publik yang efisien. Dulu, berurusan dengan birokrasi adalah hal yang paling dihindari. Harus datang pagi-pagi, mengantre panjang, dan membawa berkas fisik yang berlembar-lembar. Revolusi digital membawa perubahan drastis melalui Jaki atau yang disebut Jakarta Kini. Aplikasi ini adalah super app warga Jakarta. Dengan fitur laporan warga, Anda bisa melaporkan jalan berlubang, sampah menumpuk, atau genangan hanya dengan memotretnya. Laporan itu masuk ke sistem, diteruskan ke dinas terkait, dan progresnya bisa dipantau langsung, transparan, dan akuntabel. Tidak hanya itu, perizinan usaha kini dipermudah melalui Jakevo. Pengusaha tidak perlu lagi berhadapan dengan meja birokrasi secara fisik. Semua dilakukan online, cepat, dan mengurangi risiko pungli. Kehadiran layanan digital ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal perubahan cara pemerintah melayani masyarakat. Jakarta mulai bergerak dari birokrasi yang rumit menjadi birokrasi yang responsif dan berbasis data. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah bisa mengambil keputusan lebih cepat, sementara warga bisa ikut terlibat langsung dalam pengawasan pelayanan publik. Inilah bentuk administrasi publik modern, transparan, mudah diakses, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Transformasi ini membuktikan bahwa smart governance bukan hanya sekedar konsep, tapi nyata hadir dalam kehidupan sehari-hari warga Jakarta. Ladies and gentlemen, welcome to Jakarta City. Discover the iconic skyline, the bustling streets, and the vibrant energy that never stops. This is Jakarta City, where every moment is unforgettable. Melalui berbagai transformasi yang telah kita lihat, Jakarta terus bergerak menuju kota yang lebih cerdas dan terintegrasi. Perubahan pada transportasi, infrastruktur, hingga layanan administrasi publik menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga pada kualitas tata kelola pemerintahan. Di balik kemajuan ini, smart governance menjadi fondasi utama. Pemerintah yang adaptif terhadap teknologi mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Digitalisasi layanan seperti integrasi transportasi dan aplikasi pelayanan publik menjadi bukti nyata bahwa inovasi dapat membawa perubahan yang langsung dirasakan. Namun, keberhasilan transformasi ini tidak lepas dari peran aparatur sipil negara. ASN sebagai pelayan publik memiliki tanggung jawab untuk terus berkembang, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. ASN bukan hanya pelaksana sistem, tapi juga penggerak perubahan menuju pemerintah yang lebih modern dan responsif. Sebagai bagian dari ASN, kita dituntut untuk tidak hanya bekerja, tetapi juga memberi dampak. Menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan adalah langkah nyata dalam mewujudkan smart governance. Karena pada akhirnya, kota yang maju lahir dari tata kelola yang baik, dan tata kelola yang baik dimulai dari ASN yang siap, berubah, melayani, dan menginspirasi.